Pada video kali ini kita akan membahas bahwa matematika memiliki kekurangan yang sangat fatal, sehingga mengakibatkan ada hipotesis atau teorema-teorema yang tidak dapat dibuktikan dengan fondasi matematika yang kita gunakan sekarang. Perlu diperjelas ya, bahwa hipotesis yang belum dapat dibuktikan dengan tidak dapat dibuktikan atau undecidable adalah hal yang berbeda. Hipotesis undecidable adalah pernyataan yang memang tidak dapat diputuskan apakah ia benar atau salah dengan cara apapun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Singkatnya, karena matematika memiliki lubang besar pada fondasinya yang akan kita bahas selanjutnya. Jika kita tengok ilmu fisika, lebih tepatnya hukum 1 Newton, yang menyatakan bahwa setiap benda akan tetap diam jika tidak diberi gaya apapun kepadanya. Apa bukti kebenaran dari hukum 1 Newton ini? Alam semestalah yang membuktikannya. Jika kita amati benda yang sedang diam dan tidak dilakukan apa-apa terhadap benda itu, memanglah benda itu akan tetap diam, dan singkatnya terbuktilah hukum 1 Newton itu. Lalu kalau begitu, apa sebenarnya yang membuktikan matematika itu benar? Apakah logika? Bagaimana membuktikan logika itu benar? Lagi pula, logika itu hanyalah tools atau alat yang digunakan untuk menyimpulkan kebenaran dari suatu pernyataan dari pernyataan lain yang sudah terbukti benar. Sebagai ilustrasi, jika kamu ingin membuktikan misal teorema A, maka kamu memerlukan teori lain, misal teorema B. Dan untuk membuktikan teorema B benar ini, kamu pun harus memerlukan teori lainnya, misal teori C, dan seterusnya. Jika hal ini terjadi, tentu tidak ada ujungnya, bukan? Nah, dari masalah inilah, matematikawan membuat yang namanya aksioma, yaitu suatu kumpulan pernyataan-pernyataan di awal yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Karena kalau aksioma harus dibuktikan, maka looping yang tadi akan terjadi lagi. Disinilah masalahnya. Apa yang membuat kita yakin bahwa aksioma yang dibuat sudah benar? Karena aksioma ini merupakan dasar dan fondasi dari matematika. Agar sistem matematika berjalan dengan baik, maka aksioma memerlukan 2 syarat, yaitu konsisten dan lengkap. Kita perlu aksioma yang konsisten, agar teorema-teorema yang ada tidak saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Kita juga perlu aksioma yang lengkap, sehingga cukup untuk membangun sistem matematika secara keseluruhan. Nah, sayangnya, pada tahun 1931, matematikawan Kurt Gödel membuat teorema ketidaklengkapan Gödel, atau Gödel incompleteness, yang mengejutkan seluruh matematikawan pada saat itu. Karena teorema ini menyatakan bahwa kita tidak bisa membuat aksioma yang konsisten dan lengkap sekaligus. Jadi kalau aksiomanya lengkap, pasti dia tidak konsisten. Dan kalau misalkan aksiomanya konsisten, pasti dia tidak lengkap. Konsekuensinya akan selalu ada hipotesis-hipotesis atau pernyataan-pernyataan matematika yang undecidable, tidak dapat dibuktikan untuk aksioma apapun yang kita pilih. Dalam bermatematika, kita biasanya menggunakan aksioma ZFC, Zermelo-Fraenkel set theory with axiom of choices. Dengan aksioma ZFC ini, seluruh matematika yang saat ini kita kenal seperti kalkulus, geometri, aljabar, dan lain-lain bisa dibangun dengan baik dengan menggunakan aksioma ZFC ini. Nah, kita akan lihat ada pernyataan yang undecidable yang tidak dapat dibuktikan di aksioma ZFC ini, yaitu hipotesis kontinum atau continuum hypothesis. Biasanya kita singkat dengan CH. Ya, hipotesis ini diajukan oleh Bapak Ketakterhinggaan, yaitu George Cantor. A set is just a well-defined collection of things. So the 2 shoes on your feet are a set, as are all the planetariums in the world. There's a set with nothing in it, the empty set, and a set with everything in it. Now Cantor was thinking about sets of numbers, like natural numbers, positive integers like 1, 2, 3, 4, and so on, and real numbers, which include fractions like a third, 5 halves, and also irrational numbers like pi, e, and the square root of 2. Basically, any number that can be represented as an infinite decimal. He wondered, are there more natural numbers? Or more real numbers between 0 and 1? The answer might seem obvious.
There are an infinite number of each, so both sets should be the same size. But to check this logic, Cantor imagined writing down an infinite list, matching up each natural number on one side with a real number between 0 and 1 on the other. Now, since each real number is an infinite decimal, there is no first one, so we can just write them down in any random order. The key is to make sure we get them all with no duplicates and line them up one-to-one with an integer. If we can do that with none left over, well then we know that the set of natural numbers and the set of real numbers between 0 and 1 are the same size. So assume we've done that. We have a complete infinite list with each integer acting like an index number, a unique identifier for each real number on the list. Now, Cantor says, start writing down a new real number. And the way we're going to do it is by taking the first digit of the first number and adding 1. And then take the second digit of the second number and again add 1. Take the third digit of the third number, add 1, and keep doing this all the way down the list. If the digit is a 9, just roll it back to an 8. And by the end of this process, you'll have a real number between 0 and 1. But here's the thing. This number won't appear anywhere on our list. It's different from the first number in the first decimal place, different from the second number in the second decimal place, and so on down the line. It has to be different from every number on the list by at least one digit, the number on the diagonal. That's why this is called Cantor's diagonalization proof. It shows there must be more real numbers between 0 and 1 than there are natural numbers extending out to infinity. So not all infinities are the same size. Cantor called these countable and uncountable infinities respectively, and in fact there are many more uncountable infinities which are even larger. Nah, dari video ini kita ketahui bahwa banyaknya bilangan real di antara 0 dan 1 ternyata lebih besar dari semua bilangan asli. Mengejutkan bukan? Nah, lalu apa sih hipotesis kontinum itu? Hipotesis kontinum atau CH menyatakan bahwa tidak ada himpunan yang banyak anggotanya lebih banyak dari himpunan bilangan asli, tetapi lebih sedikit dari bilangan real. Banyak matematikawan yang mencoba untuk membuktikan CH ini, kontinum hipotesis ini. Tetapi Kurt Gödel lah yang mengatakan bahwa CH ini tidak bergantung pada aksioma ZFC. Artinya apa? Artinya ZFC ini tidak dapat membuktikan CH. Jadi ya benarnya si CH, salahnya si CH, ya ZFC itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena tadi si ZFC ini akan tidak konsisten ataupun dia akan tidak lengkap gitu. Sehingga ya muncullah problem-problem undecidable ini. Ya salah satu contohnya adalah si CH ini yang tidak dapat dibuktikan oleh si ZFC. Aneh sekali bukan? Padahal saya sendiri dulu sangat membanggakan matematika gitu karena kekonsistenannya dan kelengkapannya. Namun sekarang fakta telah diungkap, memang ilmu manusia itu tidak ada yang sempurna. Sampai saat ini matematika masih memiliki kekurangan yang sangat fatal dalam pondasinya, memiliki lubang besar yang berada dalam pondasinya. Ya semoga kedepannya ada konsep baru yang dapat membuat sistem matematika ini konsisten dan lengkap sekaligus. Dan mungkin salah satu penemunya adalah kamu.